Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pernahkah mendengar nama maggot? Maggot atau belatung yang sering kita dengar adalah larva dari lalat buah jenis BSF, Black Soldier Fly, berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. BSF sendiri bukanlah tergolong jenis lalat pembawa penyakit. Maggot BSF merupakan siklus pertama bentuk larva yang nantinya bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Secara umum, fase metamorfosis BSF dimulai dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Seperti ada yang gambar. Larva inilah yang sering digunakan sebagai sumber pakan ikan, unggas, dan agen pengurai sampah organik. Tahukah sobat, berdasarkan berbagai literatur atau jenis referensi, maggot memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, berkisar 30-45% loh. Kandungan protein yang tinggi ini berpotensi untuk mengurangi penggunaan dan kos biaya pakan komersil seperti tepung ikan yang cukup mahal untuk pakan ayam. Apalagi sumber bahan baku pakan komersil lebih banyak dari impor. Potensi maggot yang cukup menjanjikan ini lumayan cukup memenuhi kebutuhan asupan protein ternak 10 hingga 50%. Wah, keren banget ya sob. Ini sangat berpotensi banget ya. Bagi sobat tani yang tertarik dengan budidaya maggot, minimal untuk mengurangi biaya pakan ternaknya, dapat melihat video selanjutnya ya. Oke sobat, sejatinya maggot merupakan organisme yang berasal dari telur Black Soldier Fly BSF pada metamorfosis fase kedua ya, setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang nantinya akan menjadi BSF dewasa. Maggot dapat diproduksi dengan mudah dan cepat. Panen maggot dapat dilakukan mulai dari usia 10 hari hingga 24 hari, di mana telur Black Soldier Fly atau BSF sudah menetas dan memasuki fase larva yang tumbuh sekitar 15-20 mm hingga sebelum masuk fase pupa. Nah, di sini di layar ini adalah untuk pembesaran ya. Ini ada pembesaran khusus yang sudah jadi maggotnya itu ya, pembesaran. Dilihat proses pembesarannya ini, kita akan buka ya, ambil yang oh ya sobat, untuk selama pembesaran ini makanannya sangat mudah sekali. Kita akan menggunakan hasil sampah organik atau sampah rumah tangga ya, dipilah, atau dari pasar, sampah yang murni dari makanan restoran, dari sayur dan sisa. Pokoknya intinya adalah makanan sisa ya, sampah organik seperti kulit pisang, kulit jambu, kulit kemudian banyak ya. Di sini ada terlihat terong ya, wortel, nasi ya, bekas dari restoran. Nah, itu sangat bermanfaat ya untuk mempercepat pembesaran dari maggot ini. Nah, jadi maggot ini makanannya mudah banget dan mudah didapat. Mungkin kita perlu usaha saja untuk mencarinya dan tidak mengeluarkan biaya ya untuk membelinya ya, untuk pakannya. Nah, untuk pembesaran ini membutuhkan waktu kurang lebih kita 8-15 hari ya.
Ini udah besar banget. Nah, ini yang sedang masih baru di 4 hari ya. Nah, ini udah besar ini. Inilah untuk pembesaran ya. Nah, untuk agar sampahnya tidak bau busuk, bisa dilakukan dengan fermentasi ya, dengan gunakan E4 atau bahan lainnya. Jadi silakan diatur dan diolah sendiri untuk jenis agar makanannya atau sampahnya tidak bau busuk. Oh ya sobat, maggot ini dapat diproduksi dalam waktu singkat. Maggot dapat tersedia dalam jumlah melimpah dan sepanjang waktu loh. Tidak berbahaya bagi ikan dikarenakan bukan vektor penyakit serta maggot mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan, yakni kandungan protein sebesar 40-48% loh. Nah, si maggot ini lemaknya itu bisa 25-32%. Nah, tinggi banget ya sob. Jadi bisa cepat berkembang nih kalau dikasih pakan ikan ataupun ayam ternak. Ini bisa cepat proses besarnya ya. Dan produksi budidaya maggot tidak membutuhkan air, listrik, bahan kimia, dan infrastruktur yang digunakan relatif sederhana, serta maggot mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. Wah, keren banget ya sob. Tinggal dari kitanya mau budidaya maggot ini atau enggak. Nah, keunggulan lain maggot antara lain teknologi produksi maggot dapat diadopsi dengan mudah oleh masyarakat, dan maggot dapat pula diproses menjadi tepung maggot, meal, sehingga dapat menekan biaya produksi pakan. Nah, sobat tani, sobat yang mau budidaya maggot, ini adalah yang sudah mau jadi pupa ya, yang sebentar lagi akan menjadi BSF atau lalatnya ya. Nah, di sini kita juga menyediakan bagi teman-teman yang butuhkan bibit dari lalat BSF ini ya, silakan bisa menghubungi nanti di nomor yang di bawah deskripsi. Ini sudah bentar lagi akan berubah menjadi BSF-nya, dan kita akan menampung ke dalam kotak khusus ya. Nah, ini khusus menampung yang sudah BSF. Nah, di sini mereka bertelur dan kemudian setelah bertelur nanti telurnya bisa kita pindahkan ke tempat pembesaran. Nah, di ruangan ini mereka hanya untuk kawin dan bertelur ya. Nah, itu udah banyak banget yang mati ya, karena selesai kawin ada yang mati ya, dan selesai bertelur juga mereka mati. Jadi yang jantan habis kawin mati dan yang betina habis telur mati ya. Ini banyak banget ya yang sudah mati, dan kita biarkan saja dalam itu semua karena terus bereproduksi ya. Jadi di bawah sini ya, beri kenyamanan seenak mungkin buat mereka ya. Dan kita di dalamnya kita mengasihkan jenis buah atau makanan sampah organik yang aromanya benar-benar tercium ya, agar si BSF tertarik untuk tetap bertelur di area tempat sampah tersebut. Nah, untuk si BSF ini dia tidak mau bertelur langsung di sampahnya. Pastikan ada sejenis penyangga ya, atau kayu yang seperti di atas kotak ini. Nah, untuk tempat bertelurnya. Nah, sobat, ini adalah tempat mereka khusus bertelur ya. Di situ mereka bertelur semua, dan nanti untuk
magotnya untuk akan jatuh dan akan masuk ke dalam ember ya. Nah, jadi secara otomatis mereka akan berpindah ya, cara tersendirinya. Nah, di sini kita dibuat khusus untuk tempat bertelur seperti ini. Jadi karena BSF ini dia tidak mau bertelur langsung di sembarangan tempat seperti di sampahnya langsung. Jadi tetap menggunakan tempat khusus ya. Nah, itu sedikit informasi dari kami. Semoga teman-teman sukses dalam budidaya maggot ataupun usaha lainnya. Jangan lupa like, berikan komentar dan sarannya. Semoga kedepannya kami bisa berbagi lebih bermanfaat. Apabila ada yang bertanyakan, silakan tulis di komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.